Shalom. Kita menjadi orang percaya harus tahu tujuan hidup kita. Semua kita pasti satu kali akan mati, dan setelah itu baru kita nanti baru melihat sesuatu yang kekal. Ya, dan saat itulah baru orang sadar kebanyakan. Aduh, terlambat saya. Atau orang itu sudah mengerti dan dia sudah melakukan rencana Allah. Karena itu kita mesti diubah dari manusia duniawi. Orang kalau disebut duniawi itu selalu konsentrasinya kepada hal-hal dunia. Nah, ingat, dunia ini satu kali akan habis. Karena kata Tuhan ini diserupakan dengan Babel. Kita mesti keluar dari Babel. Kalau tidak, kita celaka. Ya, karena itu hidup kita walaupun di dunia, kita jangan menjadi duniawi. Jadi konsentrasi kita jangan cuma soal uang, materi, kemuliaan dunia yang sebenarnya hanya sementara. Memang itu kita rasakan indah, tapi semuanya sementara. Karena itu kita mesti menjadi manusia sorgawi. Dan kalau posisi kita di atas, maka segala berkat itu datang dari atas. Jadi kita dipanggil dengan satu tujuan, yaitu bisa memberi berkat. Kita sedang mengupas bagian terakhir dari manusia ya sorgawi ini, di mana kita diproses seperti kayu sitim. Kayu sitim ini kayu yang khusus yang dipilih oleh Tuhan menjadi alat-alat dalam rumah Allah. Ya, kita sudah terangkan itu, dan salah satu alat yang paling top, paling tinggi itulah yang disebut peti perjanjian, seperti gambar ini. Ya, dan ini dari kayu yang disebut kayu sitim. Kayu ini lalu diproses untuk menjadi yang disebut tabut, ya. Dan di atas tabut ini ada namanya tutup pendamaian. Tutup pendamaian. Kalau tabut ini dari kayu yang disalut dengan emas, maka tutup pendamaian ini bukan dari kayu, tapi seluruhnya dari emas. Kalau ini di-matchkan, digandingkan, seandainya tabutnya tidak disalut dengan emas, wah, satu perbedaan yang ya jauh, orang Jawa bilang jomplang. Ya, tidak sebanding. Tapi kalau sudah disalut dengan emas, maka match, maka itu satu hal yang bisa kita lihat indah. Nah, kita sudah menerangkan bahwa tabut ini adalah gambaran yang disebut petinya ini, yang di bawah ini adalah gambaran daripada gereja. Ya, gereja ini harus diproses. Gereja itu yaitu kita ini, jemaat Tuhan, ini harus diproses seperti kayu ini harus disalut dengan emas. Emas adalah logam mulia. Jadi diri kita ini mesti disalut dengan sifat ilahi yang tidak bisa luntur. Sudah lihat emas tidak bisa beroksidasi. Ya, kalau besi dia bisa berubah. Ya, kalau saudara punya tembaga dia bisa berubah. Tapi kalau emas nggak bisa. Dia tidak bisa kena oksidasi. Jadi kalau kena udara dia tidak berubah. Ya, dan itulah kualitas yang Tuhan inginkan.
kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Yesus itu manusia yang datang ke dalam dunia dan dia disalut dengan Roh Kudus. Karena itu kalau kita juga mau bergabung dengan Yesus, seperti tabut ini, peti ini dengan tutup peti yang memang seluruhnya dari emas, maka kita mesti juga disalut dengan emas. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Jadi jadilah orang yang bisa menjadi berkat. Kalau saudara melihat Abraham, orang kafir dulunya dipanggil Tuhan. Dia menjadi bapaknya orang percaya. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian dikatakan, saudaraku, bahwa dia dipanggil untuk satu tujuan, yaitu menjadi berkat. Jadi kalau kita menjadi orang percaya, masih punya sifat egois, hanya untuk mementingkan diri kita, kita nanti kalau sudah mati baru mengerti, wah salah. Orang yang egois tidak bisa masuk surga. Ya, karena itu saudaraku, kita mesti belajar yang disebut mematikan sifat ego ini. Karena sifat ini yang paling berbahaya. Sifat inilah yang membuat pertengkaran, perkelahian, dan peperangan di dunia ini. Dan kita harus mengikisnya. Ya, saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat? Kalau kita bersekutu dengan sumber berkat. Karena kita semua lahir, ada yang sudah lahir bawa emas perak gitu, keluar gitu, terus wow, bawa anteng-anteng, bawa ini, bawa berlian, ada enggak? Enggak ada. Semua lahir dengan telanjang. Benar. Dan semua kita lalu bekerja, lalu mendapat berkat. Sebetulnya bumi ini penuh dengan berkat. Kenapa? Karena Allah yang mencipta. Jadi Allah itu sumbernya berkat. Karena itu kalau kita juga mau menjadi orang yang nanti berhasil setelah kematian, saudara mendapat poin yang baik dalam kerajaan sorga, maka engkau harus menjadi berkat di dunia ini. Jadi kita mesti belajar bagaimana memberi kehidupan kita kepada Tuhan untuk orang lain. Perhatikan, makin saudara egois, makin menunjukkan tidak ada sifat Kristus. Yesus datang ke dalam dunia ini seluruhnya diberikan untuk manusia. Ya, dan kita belajar, harus belajar, memberikan waktu, tenaga, untuk apa? Untuk orang lain. Jadi kita bukan hanya mengumpulkan kekayaan untuk diri kita supaya menjadi nomor satu di dunia. Dan itulah yang terjadi di dunia ini. Manusia berlomba, bagaimana paling pintar, bagaimana paling kaya. Tapi kita diajar oleh Tuhan, bagaimana kita paling banyak memberi. Ini penting. Jadi ini mesti masuk dalam pikiran kita, saya harus jadi berkat. Sebab Tuhan memanggil kita memang tujuannya itu. Karena itu saudara tanya pada dirimu, selama saya menjadi orang Kristen, apa kontribusi apa yang sudah saya kerjakan untuk gereja Tuhan, untuk kerajaan Tuhan? Ya, saudara, apakah saudara bisa menguatkan orang lain yang sedang lemah, yang sedang dalam masalah, mereka yang dalam mau bercerai, saudara tolong. Berapa banyak di sini yang ikut komsel? Saya dengar dari Pak Ian, berapa banyak dia menangani orang yang mau bercerai, akhirnya tidak jadi bercerai. Itu menolong orang lain.
Dan itu upahnya nanti besar di sorga. Ya, jadi kita mesti belajar. Nah, tabut perjanjian yang kita lihat ini, dengan tutupnya yang disebut tutup pendamaian, mercy seat, itu lambang hubungan persekutuan antara gereja, ya, ini peti yang di bawah ini gambaran daripada gereja, dan tutupnya ini yang seluruhnya dari emas, itu gambaran daripada Allah Tritunggal. Ya, yang memang bersifat ilahi. Karena itu ini hubungan antara kita dengan Kristus. Saudaraku, dan hubungan itu bisa digambarkan juga seperti ini. Ya, selain tabut, maka Tuhan menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu seperti ini. Yesus kepala, kita anggota tubuh. Jadi ada yang menjadi jari, ada yang menjadi kaki, ada yang anggota tubuh. Kita ini anggota tubuh, karena itu kita mesti kerjasama. Tapi yang paling penting, anggota tubuh ini harus bisa tunduk kepada kepala. Ya, ada enggak anggota tubuh saudara yang enggak tunduk? Ada kalau saudara stroke. Kalau saudara stroke, saudara menyuruh tanganmu enggak bisa. Menyuruh kakimu enggak bisa, betul enggak? Kenapa? Ada gangguan. Nah, saudara, kita sebagai anggota gereja Tuhan, ini mesti tunduk kepada kepala. Seperti dengan tabut ini. Ya, peti ini berada tepat di bawah dari peti perjanjian. Kita sudah terangkan bahwa ukurannya sama. Ya. Karena itu anak-anak Tuhan harus mengejar, berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam hal kasih, dalam hal kekudusan, dalam hal kemurahan. Sama seperti Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Hendaklah kamu mengasihi sama seperti aku mengasihi. Jadi Tuhan ingin supaya kita itu bisa meningkat. Coba usahakan. Saudara yang belum pernah mendoakan orang lain, memperhatikan orang lain, mengunjungi orang sakit, coba belajar. Oh iya, saya juga harus memberikan waktu. Ya, sekarang ini puji Tuhan beberapa saudara businessman mau tidak terus cari duit, tapi satu hari bisa pergi ke rumah sakit, mengunjungi orang-orang sakit. Dulunya, wah, no time, gak ada waktu. Itu untuk cari duit. Ya memang, kalau sudah banyak duit, lalu mati, Anda bawa kemana? Gak bisa. Tapi kalau sudah melayani, nanti setelah sudah mati, baru mengerti, iya ya, saya justru mendapat kemuliaan. Karena melayani di muka bumi ini. Jadi sudah mesti memberikan waktumu, tenagamu, uangmu, kadang-kadang menolong. Kalau kita melihat orang sakit, nggak punya duit, kita harus kasihkan dia uang. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi hubungan ini bukan hanya seperti itu, tapi juga digambarkan Tuhan seperti mempelai pria dan mempelai wanita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan seperti tabut dengan tutup pendamaian, seperti kepala dengan tubuh, seperti mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ya, sudah melihat di sini bahwa tutup pendamaian ini ada dua kerub yang mengembangkan sayap. Dan itu lambang perlindungan.
pernaungan. Sama, kepala saudara ini menjaga tubuh. Benar? Kalau tubuhmu gatal, kepala langsung cari apa, obatkah untuk supaya tidak gatal. Suami juga begitu. Ya, suami itu untuk melindungi sang istri. Jadi gambar yang tepat. Bagaimana hubungan ini akan melahirkan sesuatu, yaitu perlindungan Tuhan atas hidup kita. Bukankah ini indah? Istimewa apa yang Tuhan akan lindungi? Yaitu jiwamu. Supaya jiwamu tidak binasa. Kalau jiwa sudah binasa, berarti pisah dari Allah, itu artinya neraka. Ya sekarang sudah berkata, mana neraka? Ya nanti. Kalau sudah mati, baru melihat. Nah disinilah disebut butuh iman. Iman itu melihat yang tidak kelihatan. Kenapa kita bisa melihat? Ya karena Tuhan sudah ngomong. Bahwa betul ada neraka, ada sorga, walaupun kita tidak lihat, tapi sudah tertulis. Dan kita mesti percaya bahwa itu Tuhan yang bicara, Allah yang bicara. Saudara, percaya ini penting sekali. Sayang, orang Yahudi menolak perlindungan ini. Kalau Yesus datang menjadi orang Yahudi, ya, secara khusus dia mau menjadi orang Yahudi. Untuk apa? Untuk supaya bangsanya bisa kenal Allah dengan baik. Tapi sayang, ditolak. Mari kita baca Matius 23 ayat 37 sampai 38 sama-sama. 2, 3. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tuhan umpamakan dirinya sebagai induk ayam yang berkotek memanggil anak-anak ayam. Kalau ada burung elang, wah, induk ayam lalu berkotek supaya anak ayam itu lalu bersembunyi. Ya. Nah, di sini katakan Yesus satu kali dia mengucapkan kata-kata ini, Yerusalem, Yerusalem. Waktu dia berdiri di atas bukit melihat kota Yerusalem, lalu dia mulai menangisi penduduk Yerusalem. Allah Bapa secara khusus membuat Yesus, Allah menjelma menjadi manusia, lahir di tanah Israel, ya, khusus untuk supaya orang Yahudi bangsa pilihan itu percaya. Tapi menolak. Dulu Musa juga pernah ditolak. Tapi lalu Musa mengadakan mujizat. Lalu mereka percaya. Betul tidak? Musa dulu juga ditolak. Mereka berkata, siapa kamu? Ya, sehingga Musa oleh karena itu, saudaraku, dia lari, ya, lalu dia menjadi gembala domba dari pangeran turun ke bawah, jadi penggembala domba. Sama, Yesus datang ke dalam dunia ini ditolak. Yesus mau turun paling bawah, bahkan lahir di kandang, ya, dan Yesus waktu melihat Yerusalem dia menangis. Jarang ditulis di Alkitab, Yesus itu menangis. Hanya ditulis beberapa kali, 3 kali. Salah satunya ini. Waktu dia melihat Yerusalem, dalam Injil Lukas, dia menangis.
Ya, kenapa? Karena dia ditolak. Karena dia menyatakan saya ini anak Allah. Mereka, kamu anak tukang kayu kok, ngaku-ngaku Allah. Ditolak. Ya. Dan di sini katakan berkali-kali aku rindu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Aku ngutus hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, tapi beberapa banyak di antara mereka juga dibunuh. Dan akhirnya Yesus juga dibunuh. Ya, kamu mau aku kumpulkan, tapi perhatikan kata ini. Tetapi kamu tidak mau. Ingat, keselamatan Allah ingin semua orang selamat. Itu maksud Tuhan. Tapi saudara mau apa enggak? Ya, banyak orang dipanggil menjadi orang Kristen. Tapi tidak semua orang Kristen mau menurut apa yang Tuhan perintahkan. Tidak semua. Kalau disebut orang Kristen, ya di dunia ini paling banyak orang Kristen. Sepertiga penduduk dunia ini Kristen. Tapi tidak semua menurut. Dan sekarang ini, banyak yang memberontak bahkan. Kristen, tapi homoseks misalnya. Nah, sekarang banyak. Saudaraku, Kristen, tapi bercerai. Kristen, tapi maki-maki. Wah, itu kan enggak sesuai. Saudaraku, coba kita renungkan. Ya, kamu tidak mau. Apa akibatnya dikatakan? Lihatlah. Kalau kamu enggak mau, lihat nanti. Dikatakan rumahmu ini, yaitu Yerusalem, akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tuhan ngomong itu kurang lebih tahun 30. Apa yang terjadi? 40 tahun kemudian Yerusalem hancur. Bait Allah dirobohkan, runtuh. Bait Allah yang megah dari batu-batu yang berpuluh-puluh ton, satu loh ya, disusun. Jadi nggak mungkin roboh. Tapi ternyata roboh. Bukan oleh gempa bumi. Oleh tentara-tentara Roma. Karena rumah Allah ini disalut dengan emas. Mereka bakar. Dan waktu mereka bakar emas itu meleleh. Lalu masuk ke celah-celah dari batu-batu itu. Apa yang terjadi? Maka tentara-tentara Roma rebutan. Lalu juga mendongkel batu-batu itu. Runtuhlah semua. Apa yang Tuhan ucapkan 40 tahun kemudian terjadi. Sejak itu orang Yahudi tersebar di seluruh dunia. Nah, dalam perjanjian lama, orang Israel itu memakai tabut perjanjian ini untuk beberapa hal. Ya, nanti kita terangkan ini, saudaraku. Dan kalau mereka melakukan itu dengan benar, maka mereka memperoleh berkat. Berkat. Bahkan waktu tabut ini dipindahkan lalu dimampirkan di satu rumah, namanya rumah Obed Edom, begitu ditaruh 3 bulan, rumah itu diberkati oleh Tuhan. Itu tanda begini. Jadi kalau saudara mengadakan persekutuan dengan Yesus, dengan Tuhan, pasti hidupmu diberkati. Usahamu pasti diberkati. Pekerjaanmu pasti diberkati. Karena itu saudara mesti membuat persekutuan dengan Tuhan. Dan untuk ini kita ya saat ini, kalau itu dulu
Kenyataan ada peti barang, kita sekarang nggak usah usung-usung peti. Enggak, itu gambaran, bayangan, persekutuan. Sekarang ini kita menjadi orang-orang pilihan yang perlu juga disalut dengan Roh Kudus, Roh kemuliaan. Seperti kayu yang disalut dengan emas. Gunanya apa? Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena Allah itu roh. Jadi kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita juga mesti disalut dengan Roh Kudus. Supaya sama. Karena Allah itu roh. Jadi kalau kita sifatnya duniawi, daging, nggak mungkin bersekutu dengan Tuhan. Karena itu orang yang suka marah-marah, jengkel, benci, dendam, nggak mungkin dia bersekutu dengan Tuhan, itu nggak mungkin. Itu cuma secara luar aja, KTP-nya Kristen, tapi batinnya bukan Kristen. Saudara harus menjadi orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya, dan kalau saudara demikian, saudara itu nanti bisa menjadi pembawa berkat bagi orang lain. Ya, lihat aja dalam Alkitab, orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan seperti Musa, Daud, dan sebagainya, Samuel, selalu menjadi berkat bagi orang lain. Bagi bangsa, bagi negara, kalau mereka perang, menang, dan sebagainya. Ya. Nah, sejarah perjalanan orang Israel itu gambaran, bayangan bagi kita, gerejanya masa kini. Nah, dulu waktu mereka berjalan, mereka dipimpin oleh karena membawa tabut ini. Tabut ini di atasnya ada awan. Ya, awan kemuliaan Tuhan. Dan kalau malam, awan itu berubah menjadi api. Ya. Dan apa gunanya? Gunanya untuk menuntun perjalanan orang Israel. Mereka dulu nggak punya GPS, nggak punya penunjuk jalan, nggak punya keterangan ini berapa kilometer, bahkan jalannya nggak ada, lewat gunung-gunung. Ya, nggak ada namanya jalan-jalan yang dikerjakan, nggak ada. Tapi mengapa mereka bisa sampai? Sampai kemana? Israel, ke Yerusalem. Karena dituntun dengan tiang awan, kalau siang, dan malam dengan tiang api. Ya, saudaraku, itu cara Tuhan. Ya. Jadi kemah suci, kalau sudah baca dalam kitab Keluaran 40 ayat 2 dan 17, itu ditegakkan tanggal 1, bulan 1, tahun kedua setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir tanggal 14 bulan 1. Ya. Dan mereka berjalan kurang lebih setengah tahun, lalu mereka bikin kemah sembayang ini kurang lebih setengah tahun. Dan persis tahun kedua, tanggal 1, bulan 1, tahun kedua, maka didirikan Bait Kudus Tuhan. Ya, dan sejak itu, begitu didirikan, kalau kita baca Alkitab, Keluaran 40, maka awan kemuliaan Tuhan mulai hadir, memenuhi rumah Allah itu. Artinya ini untuk kita sekarang. Kita nggak bikin ya gedung-gedung untuk membuat Tuhan hadir, tapi Tuhan hadir dalam diri kita. Tubuhmu itu rumah Allah. Jadi kita mesti membuat rumah Allah yang kudus. Nah, kalau kita mau hidup benar, nurut firman Tuhan,
lalu meninggalkan dosa kita kudus, maka Tuhan itu mulai menetap. Itu mulai kehadiran Allah dalam hidup kita. Dan itu nyata waktu saudara mulai sembahyang. Engkau itu bisa kusuk dengan Tuhan. Kalau engkau baca Alkitab, lebih bisa mengerti. Itu tanda Allah diam dalam dirimu. Ya, saudara. Dan mereka dipimpin timingnya untuk berdiam atau berangkat. Ditentukan. Jadi kalau mereka melihat awan ini naik, wah ini mesti berangkat ini. Lalu petugas-petugas, orang-orang Lewi membongkar rumah Allah, lalu mengikuti pergerakan itu. Mari kita baca ini dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Iya, jadi itulah pergerakan, ya, di mana kalau awan itu mulai naik, mereka lalu bongkar-bongkar bait suci, lalu mereka berjalan. Kalau awan itu mulai turun, lalu mereka berkemah. Entah setahun, entah sehari, mereka harus mengikuti. Ya, jadi timing, waktu untuk bergerak. Saudaraku, penting tidak waktu itu. Kalau sudah kelebihan semenit saja, bisa terjadi malapetaka. Waktu pergerakan kita, itu menentukan keselamatan perjalanan hidup kita. Waktu saudara menikah, waktunya, mana orang kalau buru-buru nikah belum waktunya, malapetaka. Ya tak? Itu fakta. Belum waktunya nikah, sudah nikah. Apa yang terjadi? Malapetaka. Karena itu kita mesti juga menunggu waktunya Tuhan. Istimewa yang lajang-lajang yang belum punya mikir dulu, tunggu timingnya Tuhan. Ya, kalau timingnya Tuhan, kalau di Alkitab begini, orang itu mesti kerja dulu baru nikah. Itu timingnya Tuhan. Kalau sekarang nabrak dulu, bahkan nikahnya terpaksa. Ya. Padahal jelas di Alkitab, ya, kamu mesti mengerjakan pekerjaanmu di luar dulu, baru bangun rumahmu. Itu ada aturan itu. Karena itu saya dulu juga tidak mau menikah sebelum saya punya kerjaan gitu loh. Ya walaupun dulu saya sudah bekerja, tapi setelah mau jadi hamba Tuhan, saya mesti punya kerjaan dulu dalam bidang rohani. Baru saya berani menikah, saudaraku. Nah, jadi waktu pergerakan kita menentukan keselamatan, dan itu bisa dijaga kalau kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan timingnya Tuhan. Wah, ini timingnya. Ya, waktunya. Dan Tuhan yang kita gauli itu disebut Tuhan semesta
alam. The Lord of hosts. Kata host itu pasukan. Ya, ya. Jadi Allah dari pasukan. Bayangin, pasukan apa? Pasukan malaikat. Jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan, ingat, kita itu bergaul dengan Tuhan yang punya pasukan malaikat. Enggak kelihatan, tapi powerful, menjaga kita. Ya, saya berapa kali mengalami harusnya mati, tapi oleh karena ditolong oleh tangan yang tidak kelihatan. Yaitulah tangan daripada utusan-utusan Tuhan, malaikat-malaikat mendampingi saya sehingga saya bisa selamat. Kalau tidak saya bisa mati. Iya, pernah dirampok 2 kali dengan pistol, dengan belati, ya pernah selip 2 kali. Itu kalau enggak pertolongan Tuhan, mati saya. Ya, nah karena itu Tuhan kirim malaikat untuk apa? Untuk menjaga dan meluputkan orang yang punya hubungan dengan Tuhan dengan baik. Coba kita baca Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Lalu ayat 9 dan 10, tolong dibacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Ayat 9 dan 10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu. Nanti saudara baca terus, saudaraku, kenapa? Kenapa malah petaka tidak menimpa? Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jelas? Saudara nggak lihat, tapi malaikat. Ya, seorang encim yang cinta Tuhan di Temanggung. Waktu saya dulu sering ke Temanggung, dia cerita, dia naik bis. Entah gimana, bisnya itu dia rasa, ya itu bis terbakar, dia bisa keluar sendiri. Dia nggak ngerti, lewatnya lewat mana. Padahal saya di dalam, kok bisa keluar? Ya, siapa yang menolong? Tentu ada tangan yang menolong yang tidak kelihatan. Saudara, nah karena itu orang-orang pilihannya yang bersekutu erat dengan Tuhan, itu seperti kayu sitim tadi yang diproses menjadi tabut. Ya, dan tabut ini diusung menjadi penuntun jalan, ya, dan orang-orang Israel mengikuti tepat waktunya. Menurut Kairos itu waktu Tuhan. Sehingga kalau menurut waktunya tepat, Tuhan itu selalu bersama. Kalau mereka awannya belum naik, mereka berjalan, tidak bersama dengan Tuhan. Betul tidak? Kalau awannya sudah naik, mereka malas, mereka belum berjalan, awannya jalan dulu, wah bahaya itu. Jadi mereka tepat mengikuti. Itu time itu penting sekali. Ya. Jadi kita mesti juga tahu waktu. Waktu istirahat, waktu ini, waktu itu. Kalau Tuhan memberikan kita sakit, maksudnya istirahat. Iya toh. Kadang-kadang kita
kenapa misalnya perut mules kadang-kadang? Ya mungkin kalau saudara nggak mules, saudara naik mobil, tabrakan, bisa terjadi. Jadi kadang-kadang Tuhan itu aneh. Teman saya pendeta pulang dari Semarang, dia naik bis malam, Anugerah waktu itu yang sering ke Surabaya. Makan di mana itu, berhenti, turun semua. Setelah itu naik bis lagi. Orang lain duduk di bisnya. Lalu bis itu berangkat karena sudah penuh. Padahal itu tempat duduknya. Bisnya bareng-bareng begitu, sama modelnya sama. Iya. Lalu dia bilang, loh, waduh, itu barangku di situ, bisnya jalan dulu. Sudah tahu? Bis yang sudah jalan itu tabrakan. Baru dia ngatakan, waduh, puji Tuhan. Tadi agak ngamuk gitu ya. Setelah bisnya tabrakan, puji Tuhan. Saya selamat. Itu pendeta Sucayono yang waktu itu melayani di sini. Itu bisa terjadi demikian. Jadi timing itu begitu penting. Ya. Nah, tabut perjanjian ini juga sering diangkat oleh orang Israel dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa. Ya. Memang persekutuan kita dengan Tuhan Yesus itu seperti tabut tadi dengan tutup peti itu, ya. Itu untuk perlindungan. Perlindungan itu bisa dua. Ya, yang namanya artinya persekutuan kita dengan Tuhan menghasilkan dua hal, yaitu secara defensif itu perlindungan. Tapi secara agresif membuat terobosan. Ya. Jadi Tuhan itu bisa melindungi kita itu seperti sayap itu, tapi juga nanti kita melihat bahwa mereka membuat tabut itu untuk hal-hal untuk bisa menerobos hal-hal yang sulit. Ya. Jadi betapa penting persekutuan kita sebagai kepala dengan tubuh atau sebagai mempelai wanita dengan mempelai laki-laki. Karena itu Alkitab mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Artinya kamu mesti tunduk. Seperti apa? Seperti peti itu. Peti itu letaknya di mana? Persis di bawah dari tutup peti. Artinya tunduk. Ya. Nah, ini diistilahkan dalam perjanjian baru oleh Paulus dengan kata di dalam Kristus. Kalau saudara bisa tinggal di dalam Kristus, pasti hidupmu menang, 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 dan menang. Anda percaya itu? Ini perkataan Paulus. Coba apa yang dia alami. 2 Korintus 2 ayat 14. Sama-sama. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ya, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Apa hasilnya? Selalu. Ini Paulus ya, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Menjadi pertanyaan, nah kalau kita kok enggak selalu? Kok kalah kadang-kadang, kadang-kadang menang? Karena itu kita jadi orang Kristen kadang-kadang kalah gitu ya. Batin kita kalah, kita ngamuk, kita. Tapi Paulus berkata syukur, syukur. Ya,
selalu menang. Kenapa kok Paulus bisa selalu menang? Kita kok menang kalah. Problemnya di mana? Ya problemnya karena kita tidak mau selalu di dalam Kristus. Apa itu selalu dalam Kristus? Berarti engkau masih tunduk pada otoritasnya Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, tunduk. Jangan, ya itu kan Tuhan, bukan saya. Saya dirugikan suruh ngampuni. Raiso. Tidak mau tunduk. Ya dah. Jadi kita ini kenapa kalah menang? Ya karena kita tidak mau selalu di dalam Kristus. Ya, saudara, kalau saudara selalu dalam Kristus, pasti saudara itu akan mengalami kemenangan. Dan kemenangan yang pertama itu kemenangan menghadapi aliran duniawi. Kita ini orang Kristen hidup di dunia. Kita digoda dengan macam-macam. Betul nggak Su? Pertunjukan, internet. Dan internet isinya pornografi. 60% dari internet itu pornografi. Sampai seorang pendeta yang terkenal di Indonesia suka berdoa. Dia waktu mengadakan seminar, waktu kita undang, dia mengaku, saya jatuh dalam dosa pornografi setahun. Bayangin, pendeta yang suka berdoa, yang memimpin doa di seluruh Indonesia. Bisa jatuh juga. Kenapa? Ya, internet. Jadi mata kita ini mesti hati-hati. Ini namanya aliran dunia. Aliran dunia ini keras. Bisa menghanyutkan. Ini faktanya, kejahatan manusia sekarang ini tambah banyak apa? Tambah sedikit. Ya, tambah banyak. Karena itu saudara, pemerintah sekarang aja sudah kebingungan. Ya, betul enggak? Ngatasi hoax, kabar bohong. Ini cara sekarang. Bagaimana mempengaruhi opini orang dengan kabar bohong yang nggak benar itu loh. Waduh, ini peperangan moral, rohani. Ya. Nah, dulu Tuhan itu sudah menyatakan pada bab Abraham. Pak Abraham, nanti keturunanmu itu akan berada di Mesir, diperbudak. Saat keturunanmu aku keluarkan, itu saatnya waktu kejahatan orang Amori mencapai puncak. Coba dibacakan ini, Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Ini satu nubuat Tuhan kepada Bapak Abraham. Tolong dibacakan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Iya, kenapa belum dilepaskan dari Mesir? Menunggu kedurjanaan orang Amori mencapai takaran genap, artinya puncak. Nah, kita juga begitu. Nanti dosa dunia ini makin memuncak terus. Nanti kalau sudah sampai puncaknya, maka gereja itu juga eksodus keluar.
Jadi ini contohnya. Kalau dulu orang Israel ngalami eksodus, keluar lewat laut, laut terbelah, ya mereka berbondong-bondong keluar. Ya, kita ini eksodus terjadi saat kejahatan orang Amori mencapai puncaknya. Kalau kita bukan begini, kita nanti seperti ini. Orang mati dibangkitkan, dan kita kalau masih hidup saat itu, waktu Yesus datang di udara, kita diubah tubuh kita. Kata Tuhan, dalam sekejap. Ini namanya rapture. Kita diangkat. Jadi rapture terjadi saat kejahatan manusia di bumi ini memuncak. Karena itu kalau di dunia sekarang tambah memuncak, hati-hati loh. Ini tanda. Be ready to be raptured. Anda mesti siap. Kenapa? Karena ini Tuhan juga ngomong, dosa dunia ini makin lama makin tambah besar. Kita baca Wahyu 22 ayat 10 dan 11. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Iya, kalau kita biarlah terus berbuat kebenaran. Dan kita mesti terus menguduskan. Ingat, menguduskan kata kerja ya. Bukan dikuduskan, tapi menguduskan. Kita mesti berani memisahkan diri. Kata kudus itu artinya pisah. Kamu mesti pisah dari gaya hidup orang dunia. Mesti berani. Orang lain begitu, banyak yang begitu. Orang Kristen umum juga begitu. Jangan menjadi orang Kristen umum. Sudah menjadi orang Kristen yang ekstra. Jangan yang umum. Ya. Dan sudah menjadi kenyataan sekarang, tingkat kejahatan ini makin memuncak. Dan Allah ingin supaya Anda selamat. Karena itu Tuhan kasih tanda-tanda sebagai alarm, sinyal, ya peringatan. Seperti kalau kereta api mau lewat, apa yang terdengar? Ding, 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 ding. Supaya ditutup, betul? Kalau ada penutupnya, kalau nggak ada penutup ya cuma ding, ding, ding. Wah, kereta mau lewat. Ini artinya tanda peringatan. Tahun 2014 dan 2015 terjadi yang disebut blood moon. Ya, bulan jadi darah 4 kali dalam 2 tahun yang disebut tetrats. Karena persis pada hari raya Israel. Ya, pada hari raya Paskah, pada hari Paskah, pondok 2 tahun. Dan terjadi juga gerhana matahari sampai orang luar negeri pergi ke Palu. Orang luar negeri sampai pergi ke Palu hanya untuk melihat gerhana matahari. Ya, karena itu ekstra. Dan akhir-akhir ini terjadi tulah belalang di mana-mana. Coba kita lihat sebentar, tayangkan. Cepat. Ya. Ini di Trinidad. Di Spanyol. Lihat itu belalang-belalang. Yang datang berbondong-bondong. Ya, luar biasa. Mula-mula sedikit. Ini persis zaman Musa dulu. Waktu tulah ke-8
Ada 10 tulah ke-8, Tuhan kirim belalang. Begitu banyak belalang. Dan ini terjadi di Trinidad. Ya. Belalang begitu banyak, makan daun-daun, bisa gundul itu, ya. Tambah lama tambah banyak. Ini di Rusia. Lihat tuh. Ini tanda ya, sinyal. Sebelum Tuhan hukum orang Mesir, Tuhan kirim belalang-belalang. Ya, begitu banyak. Jadi bukan di satu tempat, beberapa tempat di dunia. Ya, ini luar biasa. Kalau dulu cuma di Mesir, sekarang di beberapa tempat di dunia. Belum pernah terjadi seperti ini. Di Argentina, wih, bukan main. Nah, ini sekarang di Arab Saudi. Ya, ini juga terjadi. Tempat di mana orang sembahyang ini penuh dengan belalang. Sampai orang tidak berani keluar untuk di situ sembahyang. Mereka semua masuk dalam petugas nyemprot, ya, dan begitu banyak yang mati. Harus pakai pakaian khusus. Iya. Saya lihat ini sudah jadi kenyataan dan sekarang kemenangan gerejanya dari kejahatan. Kenapa bisa? Kalau saudara hidup di dalam Kristus, gereja bisa tetap berdiri, tetap benar, tetap kudus. Walaupun dunia ini makin kacau, makin gak benar, makin banyak perselingkuhan, kekacauan, dan wah, namanya pesta seks yang aneh-aneh. Sekarang bukan satu orang dengan satu orang, kadang-kadang bikin satu tempat, wih, kumpul bersama begitu. Ya, jadi gandeng-gandeng gitu hubungan seksnya. Gila. Ya. Ada lagi yang gereja telanjang, bulat. Heran saya. Ya, itu terjadi. Letak kemenangan itu di mana toh? Letak kemenangan kita mesti bersekutu erat dengan Tuhan. Karena itu tahun ini mari kita gunakan waktu kita lebih banyak untuk berdoa. Minta Tuhan tolong saya, lindungi kami. Supaya kami lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kami jangan sampai dibuai oleh kesenangan dunia, seks dan macam-macam yang membuat manusia
jatuh dalam moral yang begitu rupa. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Mila kita rindukan Tuhan, lindungi kami, jaga kami. Ya, mari ini menjadi doa-doa kita. Mari kita datang sama Tuhan.